Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Khaira, salah satu mahasiswi Fakultas Saintek, Prodi Biologi. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Oceanografi, yaitu tugas yang pertama, pengantar Oceanografi, di mana pertanyaan yang pertama itu, produk hasil tangkapan nomor 2 di dunia, namun kenapa nelayan belum sejahtera? Jawabannya ada 3 faktor. Yang pertama, ketimpangan pemanfaatan sumber daya ikan, di mana dari 2,8 juta nelayan kecil di Indonesia, 90% hanya membawa pulang rata-rata 2 kilo per hari. Dan jika ikan itu dijual ke pasar, mereka hanya mendapatkan keuntungan 20.000 sampai 30.000 per hari. Hal ini dikarenakan negara membiarkan kapal-kapal besar beroperasi di daerah kepulauan yang kurangnya dari 12 mil. Sedangkan yang kedua, tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, seperti yang terjadi pada nelayan kawasan Madura. Di sana tidak terdapatnya fasilitas kesehatan maupun pendidikan, dan susahnya mereka mendapat air bersih, sehingga menyebabkan perairan di sana kotor, sehingga menyebabkan hasil tangkapan mereka mungkin lebih sedikit. Selanjutnya yang ketiga, kualitas arus liberalisasi. Pada 2015, Indonesia akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, dan berkomoditas perikanan telah menjadi satu dari 12 sektor prioritas pasar. Jika terlambat berbenah, Laut Indonesia segera dibanjiri oleh nelayan-nelayan asing. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, produk hasil tangkapan nomor 2 di dunia. Kenapa komoditas ekspor produk perikanan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga yang hasil tangkapannya sedikit? Menteri Perdagangan mengatakan ada 2 faktor yang menyebabkan kualitas ekspor lambat. Yang pertama, minimnya perjanjian perdagangan dengan negara lain. Pada tahun 2015 hanya terdapat 8 perjanjian perdagangan, namun perjanjian ini sudah mengalami kemajuan, di mana akhir tahun ini bisa dipastikan perjanjian perdagangan Indonesia sudah mencapai 25 perjanjian. Selanjutnya yang kedua, faktor lainnya, lambatnya proses perizinan bagi relokasi pabrik, lantaran memerlukan rekomendasi dari beberapa kementerian. Soal nomor 3, kenapa industri pengolahan hasil perikanan terkonsentrasi di Pulau Jawa? Jawabannya ada 2 faktor. Yang pertama, karena sebagian besar kapal penangkapan ikan beroperasi berasal dari Indonesia bagian barat. Sedangkan yang kedua, minimnya ketersediaan listrik untuk pembangunan UPI di pulau-pulau lainnya. Nomor 4, mengapa mayoritas armada tangkap Indonesia berukuran kecil, sedangkan wilayah tangkapan ikan sangat luas? Jawabannya adalah, ini mengikuti kebijakan presisi, di mana saat ini ukuran kapal ikan 5 GT ke bawah mencapai sekitar 89%, hanya mampu beroperasi di perairan pantai, sehingga armada hanya beroperasi di pantai yang terbatas. Hal ini menyebabkan kapal-kapal armada ini beroperasi di bagian-bagian yang seharusnya hanya bisa dioperasikan oleh kapal-kapal kecil. Soal nomor 5, mengapa Laut Indonesia menjadi sasaran tangkapan ikan negara asing? Alasannya ada 2. Yang pertama, perairan Indonesia merupakan area lalu lalang jenis ikan yang berkualitas tinggi, contohnya seperti tuna. Yang kedua, terlalu banyak instansi yang memiliki kewenangan serupa untuk menegakkan hukum dan menjaga kelautan laut. Namun, koordinasi di antara beberapa instansi ini dikenal sangat lemah, sehingga kapal laut asing lebih mudah masuk ke Indonesia karena koordinasinya yang kurang bagus. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.